warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Dwi Roni Febrianto dan Amalia Kofifa akan menerangkan mengenai bioteknologi perairan. Oke, happy listening now. Output yang akan kita bahas antara lain 1. Isolasi gen, yang kedua adalah cloning gen, yang ketiga ekspresi dan purifikasi, yang keempat purifikasi atau pemurnian. PCR. PCR merupakan reaksi berantai polimerase atau polymerase chain reaction yang merupakan suatu metode enzimatis untuk amplifikasi DNA dengan cara in vitro. PCR merupakan dilakukannya pelipat gandaan suatu fragmen DNA. PCR merupakan teknologi canggih yang dapat mendeteksi DNA dengan cara amplifikasi DNA. Keunggulan PCR dikatakan sangat tinggi. Hal ini didasarkan atas spesifitas, efisiensi, dan keakuratannya. Bahan-bahan dari PCR antara lain: A. DNA cetakan, B. Oligonukleotida primer, C. Deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP-S, dan keempat adalah enzim DNA polimerase. Yang kelima adalah senyawa buffer. Yang keenam, kation divalen. Proses PCR. Yang pertama adalah denaturasi atau pembukaan DNA. Denaturasi merupakan proses awal yang dilakukan sebelum enzim tag polimerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Yang kedua adalah annealing atau penempelan primer. Annealing atau penempelan primer merupakan kriteria yang digunakan untuk merancang primer yang baik, yakni yang berukuran 18-25 basa. Yang ketiga adalah proses extension atau pemanjangan primer atau elongasi. Pemanjangan primer selama tahap tag polimerase memulai aktivitasnya untuk memperpanjang DNA primer dari ujung. Berikut ini adalah gambar dari proses PCR. Yang pertama adalah siklus PCR dimulai saat denaturasi pada suhu 90 derajat sampai 95 derajat Celcius. Yang kedua adalah annealing pada suhu 30 derajat sampai 65 derajat Celcius. Yang ketiga, elongasi pada suhu 72 derajat Celcius. Yang keempat adalah selesainya tahap pertama atau siklus pertama proses PCR. Cloning gen. Cloning gen merupakan cloning DNA dengan teknologi dasar dalam pembuatan DNA rekombinan. Virus yang akan digunakan selanjutnya dalam teknologi rekombinan protein overexpression. Komponen cloning gen sendiri ada dua, yaitu yang pertama adalah plasmid yang merupakan molekul DNA sirkuler yang terdapat dalam bakteri dan berbagai organisme lain. Yang kedua adalah kromosom virus, yakni terutama bakteriofag, yakni virus yang harus menginfeksi bakteri. Pada waktu infeksi molekul DNA bakteriofag yang diinfeksikan ke dalam sel tuan rumah dan kemudian DNA ini mengalami replikasi. Proses cloning gen meliputi yang pertama adalah preparasi sampel DNA murni, yang kedua adalah pemotongan DNA murni, yang ketiga adalah analisis ukuran fragmen DNA, yang keempat penggolongan molekul DNA, yang kelima memasukkan molekul DNA ke dalam sel tuan rumah, yang keenam identifikasi sel yang mengandung molekul DNA rekombinasi. Ekspresi. Molekul DNA rekombinan perlu dimasukkan ke dalam suatu sel inang untuk dapat mengekspresikan produk DNA sisipan. Beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam memilih sel inang yang baik untuk pengklonan adalah sebaiknya sel inang memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat, dapat tumbuh pada medium kultur, tidak bersifat patogen, dan dapat ditransformasikan oleh DNA dan stabil. Contoh, ekspresi dan purifikasi protein rekombinan non-struktural NS1 virus dengue serotype 1 strain Indonesia pada Pichia pastoris. Virus dengue merupakan virus positif sense RNA rantai tunggal dengan panjang genom 10.600 nukleotida mengkode 3.400 asam amino yang terdiri dari 3 protein struktural dan 7 protein non-struktural. Epitop NS1 DENV yang bersifat imugonik berperan sebagai target antibodi untuk mengembangkan vaksin maupun kit diagnostik cepat telah banyak dilaporkan. Metode yang digunakan yang pertama penyiapan
virus dengan serotipe 1 DINV1 strain Indonesia 915846. Yang kedua, sintesis DNA, di mana si DNA virus dengan disintesis menggunakan superscript. Yang ketiga, konstruksi plasmid rekombinan PPICD1NE1, di mana hasil verifikasi dilakukan dengan metode isolasi DNA. Yang keempat, transformasi plasmid rekombinan ke PISIA pistoris dan penentuan fenotip mood. Yang kelima, DNA sequencing analisis plasmid rekombinan dan pistoris rekombinan. Yang keenam, ekspresi protein rekombinan NS1. Media ekspresi yang digunakan adalah buffered glycerol complex medium BMGY. Yang ketujuh, SDS Base and Worst blotting. Yang kedelapan, purifikasi protein rekombinan NS1. Dan yang terakhir, pemeriksaan ELISA. Berikut hasil yang didapatkan, yaitu gambar 1, verifikasi hasil klonik plasmid rekombinan dengan pemotongan enzim XPA1. Gambar 2, verifikasi hasil pengklonan plasmid rekombinan dengan PCR menggunakan primer vektor AOX1. Dan gambar ketiga, verifikasi transfer PCR rekombinan dengan PCR menggunakan pasangan primer AOX1. Hasil berikutnya pada gambar 4 menunjukkan protein rekombinan NS1 purifikasi yang dideteksi dengan SDS Base 12%, serta gambar 5 hasil Western blot protein rekombinan NS1 menggunakan serum pasien terinfeksi DIN-1 sebagai antibodi. Yang pertama, purifikasi DNA. Prosesnya yang pertama, gel agarose yang mengandung fragmen gen amilase dipotong di bawah sinar UV. Potongan gel dimasukkan ke dalam mikrotub dan ditambahkan buffer DF sebanyak 500 ml. Mikrotub berisi gel diinkubasi di water bed pada suhu 55 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah 10 menit, mikrotub dikeluarkan dan didinginkan pada suhu ruang sekitar 3 menit. Larutan gel diambil sekitar 800 mikroliter dan dipindahkan ke dalam kolom DF yang ditempatkan pada tabung penampung. Kolom DF disentrifugasi selama 30 detik dengan kecepatan 14.000 rpm. Larutan yang tersimpan dalam tabung penampung dibuang. Kemudian kolom DF ditempatkan kembali pada tabung penampung yang baru. Larutan buffer W1 diambil sebanyak 400 mikroliter lalu ditambahkan ke dalam kolom DF. Kolom DF disentrifugasi selama 30 detik dengan kecepatan 14.000 rpm. Larutan yang terbentuk pada tabung penampung dibuang. Kolom DF ditempatkan pada tabung penampung yang baru dan ditambahkan dengan 600 ml larutan buffer pencuci. Setelah didiamkan selama 1 menit, kolom DF disentrifugasi selama 30 detik dengan kecepatan 14.000 rpm. Tabung penampung yang berisi larutan diganti dengan tub yang baru, di mana kolom DF ditempatkan pada tabung penampung yang baru, lalu disentrifugasi selama 30 menit dengan kecepatan 14.000 rpm untuk mengeringkan matriks. Kolom DF ditempatkan di atas tabung Eppendorf 1,5 mili, kemudian buffer elusi ditambahkan ke tengah-tengah matriks sebanyak 25 mikroliter lalu didiamkan selama 5 menit. Kolom DF disentrifugasi kembali selama 2 menit dengan kecepatan 14.000 rpm untuk melarutkan fragmen DNA yang diisolasi. Nah, hasil purifikasi divisualisasi dengan